Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sepekan sekali di Kamis siang hari ini kita kembali mengkaji satu buah ayat di dalam Al-Quran yang tidak lebih dari 15 menit. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan kita bisa dengan mudah mendakwahkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Ikhlas. Kalau sudah Al-Ikhlas sudah mau selesai. Surat Al-Ikhlas, surat yang paling kita cintai dan paling sering kita dengar setelah Al-Fatihah. Surat ini dinamakan Al-Ikhlas meskipun di dalamnya tidak kita jumpai kata ikhlas. Beda dengan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa dan surat-surat yang lain yang di dalamnya biasanya penamaan surat itu diambil dari awal atau kandungan ayat yang ada di dalamnya. Misalnya Al-Baqarah ada kisah tentang Al-Baqarah, Ali Imran ada kisah tentang Ali Imran, An-Nisa bahkan permulaannya juga disebut An-Nisa. Termasuk juga yang sebelumnya kita bahas beberapa hari yang lalu, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kautsar, semua diambil dari ayat yang terdapat di awal atau di bagian surat tersebut. Berbeda dengan Al-Ikhlas, dinamakan Al-Ikhlas tapi kita cari tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Maka para ulama menyebutkan bahwa makna dari ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Makna dari ikhlas itu hendaknya seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ditemukan, tidak dilihat, tidak dibaca kandungan yang ada di dalamnya, tapi jelas maknanya atau jelas perbuatannya. Orang yang ikhlas seperti itu, tidak ingin diketahui, tidak ingin dilihat, tapi nyata. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Ikhlas. Yang kata Nabi, surat ini sama dengan sepertiga isi Al-Quran. Bukan 1 juz 2 juz, tapi sepertiga Al-Quran. Tapi bukan kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali terus tidak mau ngaji dianggap sudah khatam 30 juz, bukan. Makna Al-Ikhlas sebagaimana disebutkan di awal surat, di awal pembahasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan ada beberapa keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya adalah surat ini termasuk surat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Allah mencintai orang-orang yang senang, sering, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi Bapak Ibu semua ini dicintai oleh Allah, ya. Hobinya baca Al-Ikhlas. Suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu taala anha, itu pernah Rasulullah mengutus sariyah, mengutus pasukan yang tidak disertai oleh Rasulullah. Nah, imam yang mengimami sholat berjamaah bersama dengan para sahabat itu dari hari pertama, kedua, ketiga, yang dibaca setelah Al-Fatihah selalu surat Al-Ikhlas. Kayak nggak ada surat yang lain. Kita senang nih dengan yang seperti ini. Sampai pada akhirnya kembali ke Madinah, dilaporkan kepada Rasulullah. Para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dinasehati sahabat kita ini. Beberapa hari yang lalu, selama hampir sebulan, kami tidak pernah mendengar dia jadi imam kecuali setelah Al-Fatihah yang dibaca selalu Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, sudah ini. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sahabat mengadu kepada Rasulullah. Itulah bedanya sahabat dengan kita. Kalau kita senang, alhamdulillah, gitu, dijadikan imam tetap, bahkan imam favorit. Tapi kalau sahabat nggak terima,
Oh ada surat yang lain kok, kenapa dia baca Al-Ikhlas? Mbok yang panjang sedikit, itu level imannya sahabat. Kalau kita kan bahkan kalau bisa lebih pendek lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk menanyakan kepadanya apa alasan dia hanya membaca Al-Ikhlas di setiap sholat jahar dan tidak membaca surat-surat yang lain. Kalau sekali sehari sih tidak masalah, ini berhari-hari. Subuh rakaat pertama Al-Fatihah Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, Maghrib, Isya. Jadi sholat-sholat yang jahar itu para makmum di belakang sang imam ini tidak mendengar surat lain kecuali Al-Ikhlas. Mungkin kita sangka apalani kul huwai gitu kan, padahal sahabat ini hafal Quran, tapi ternyata yang dibaca hanya Al-Ikhlas. Setelah dia ditanya, dia menjawab, huwa hiya sifatun min sifatir rahman fa ana uhibbu biha. Ternyata alasan sahabat ini bukan karena dia tidak hafal surat yang lain, bukan karena hafalannya hanya Al-Ikhlas, tapi dia mengatakan Al-Ikhlas adalah sifatun min sifatir rahman. Dia adalah surat yang isinya adalah sifat-sifat Allah yang maha penuh kasih. Maka aku senang setiap aku sholat aku membacanya. Disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alasannya dia baca Al-Ikhlas ternyata itu. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Justru Rasulullah mengatakan, kalau engkau membaca Al-Ikhlas karena maksud seperti itu, maka sungguh Allah benar-benar mencintaimu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Luar biasa hadisnya ini. Dan saya menyesal ngasih tahu Bapak Ibu semua ini. Akhirnya jadi baca Al-Ikhlas terus. Tapi tidak apa-apa, memang ada anjuran. Bahkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita sangat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di saat-saat tertentu. Dianjurkan bukan surat yang lain, tapi Al-Ikhlas di saat-saat tertentu. Kapan? Yang pertama, pada rakaat kedua salat sunnah sebelum subuh. Kita tahu kan salat sunnah fajar yang kata Nabi, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Dan dianjurkan pada rakaat kedua salat sunnah sebelum subuh itu, setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Ikhlas. Yang kedua, saat rakaat terakhir salat witir. Salat witir kan 3 rakaat nih. Rakaat pertama ini yang selalu dibaca Rasulullah, seolah-olah Rasulullah tidak mau membaca yang lain kecuali 3 surat ini pada rakaat pertama, kedua, ketiga. Rakaat pertama salat witir Rasulullah membaca Al-A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Nah, rakaat ketiga setiap salat witir Rasulullah selalu membaca Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, salat maghrib. Nah ini, maka kalau ada imam salat maghrib kok yang dibaca Al-Baqarah, itu menyelisihi sunnah ya. Rasulullah paling sering kalau salat maghrib rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jangan kemudian kita menuduh Rasulullah nggak hafal surat yang lain. Oh, kualat kita. Rasulullah hafal Quran, tapi beliau salat maghrib ini, salat maghrib atau pada saat beliau mengimami itu yang dibaca tidak pernah panjang, kecuali ketika salat sendiri. Wah, itu 3 surat tuh, bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, jarang Rasulullah salat dengan bacaan yang panjang, apalagi Al-Baqarah utuh gitu, jarang, bahkan mungkin nggak pernah. Nah, salat maghrib pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, kecuali misalnya jamaahnya bosan kok Al-Ikhlas terus gitu. Ya bolehlah sesekali variasi, tapi dianjurkan Al-Ikhlas. Yang keempat, ini masih dalam salat setelah tawaf. Bapak Ibu yang mau umroh atau haji, setelah tawaf 7 putaran kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim.
Dan surat yang disebutkan oleh Rasulullah hendaknya dibaca adalah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Nanti saya jelaskan kenapa Rasulullah begitu banyak menganjurkan agar ketika kita sholat, bahkan di luar sholat, sering-sering baca Al-Ikhlas. Nah, di luar sholat kita juga sangat dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, walaupun hanya sekali. Kapan? Sebelum tidur. Sempatkan Bapak Ibu, sebelum tidur baca Al-Ikhlas 1 kali. Insya Allah sudah hafal kan? Sudah nggak hafal kebangetan gitu. Bahkan kalau bisa sebanyak-banyaknya 11 kali. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, ini hadisnya sahih. Meskipun kita anggap sepele, tapi hadisnya sahih. Justru yang sepele-sepele itu sering kita tinggalkan. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Ikhlas 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Cuma angel Pak, kita tahu hadisnya, tapi angel, berat mengamalkannya, karena wis kuturon dhisik, ketiduran dulu sebelum baca Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, sangat dianjurkan membaca Al-Ikhlas di waktu pagi dan petang. Zikir pagi, zikir petang itu pasti ada Al-Ikhlas. Lalu ada ulama yang menambahi, di antaranya yang paling sering dibaca Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau adalah membaca Al-Ikhlas setelah sholat. Jadi ada surat-surat yang memang ya begitu Rasulullah memerintahkan kita. Jangan tinggalkan ayat kursi setelah sholat. Termasuk gandengannya ayat kursi ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah, apa asbabun nuzul? Sebab turunnya surat ini. Tadi kan keutamaan-keutamaannya nih. Suatu ketika ada sekelompok orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Orang-orang musyrik, delegasi orang kafir Quraisy ini menemui Rasulullah lalu bertanya. Bagusnya mereka mau bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, unsub lana rabbak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wahai Rasulullah, sifatkanlah kepada kami bagaimana sifat-sifat Tuhanmu. Karena orang kafir itu punya beberapa Tuhan yang terbentuk dari batu, dari kayu, bahkan dari makanan gitu. Apakah Tuhanmu itu dari kayu, Tuhanmu itu dari batu, Tuhanmu itu dari makanan gitu. Lalu turunlah surat ini. Surat Al-Ikhlas ini menjelaskan kepada orang-orang musyrik yang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana Tuhannya Muhammad itu, atau Tuhannya orang Islam itu seperti apa sih? Kalau Tuhannya misalnya yang disembah, Tuhan itu yang disembah. Tuhannya orang Majusi api, mereka menyembah api. Tuhannya misalnya orang Nasrani, ya kita tahu sendirilah. Lalu Tuhannya Muhammad, Tuhannya agama Islam itu apa? Apakah sama seperti agama-agama sebelumnya, Yahudi, Nasrani dan seterusnya, termasuk Majusi? Maka Rasulullah mendapatkan wahyu dari surat Al-Ikhlas ini untuk menjelaskan kepada mereka tentang kriteria, syarat-syarat sahnya kalau ada yang mau mengaku sebagai Tuhan. Tidak banyak ternyata. Surat ini hanya 4 ayat, tapi nilai kandungannya sepertiga dari Al-Quran. Maksudnya sepertiga itu, sebagaimana para mufassir menyebutkan bahwa kandungan Al-Quran itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama berisikan tentang akidah, tentang tauhid. Isinya akidah, isinya tauhid. Itu sepertiga Al-Quran. Sepertiga yang kedua, isinya Al-Quran itu berisikan ibadah. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, zakat, waris, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berisikan tentang kisah. Sepertiga Al-Quran itu isinya kisah, dari kisah yang pendek, singkat, sampai kisah yang sangat panjang dan sering diulang-ulang. Kisah yang paling singkat, ya misalnya surat Al-Fil tentang gajah, ya. Atau kisah yang panjang, ya Al-Baqarah, Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya. Isinya kisah sepertiga. Nah, Al-Ikhlas ini secara keseluruhan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang keempat,
berisikan sepertiga Al-Quran, yaitu isinya hanya tauhid. Dari mulai ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jawablah pertanyaan orang-orang musyrik itu. Huwa, dialah Allahu, Allah yang kalian tanyakan bagaimana sifatnya. Ahadun, dia adalah zat yang maha esa. Syarat Tuhan yang pertama, esa. Tuhan kita maha esa, sebagaimana di awal bunyi ya, Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Allahu ahad, Allah tidak berdua, tidak bertiga, tidak berempat, dia berlima, dia sendirian. Dan sifat ini mencakup semua sifat-sifat Allah. Dalam menciptakan alam semesta, Allah sendirian. Dalam mengatur alam semesta, Allah sendirian. Dalam mencukupi kebutuhan rizki hamba-hambanya, Allah sendirian. Jadi sifat esanya Allah ini bukan hanya dalam hal penciptaan, tapi dalam hal mengatur, mengelola. Dari sifat uluhiyahnya, rububiyahnya, semua sifatnya, semua Allah itu ahad. Beda dengan sebuah perusahaan ya, ada kongsi, ada dari mulai CEO mungkin, direktur sampai ke bawah. Tapi kalau Allah tidak. Menciptakan alam semesta ini Allah tidak butuh bantuan siapapun. Ngurus kita tidak butuh bantuan siapapun. Allah ahad. Karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, ya pasti akan sulit untuk memutuskan suatu perkara. Ada yang pengen ke sana, ada yang pengen ke sini. Logikanya seperti itu. Maka Allah punya otoritas, dialah ahad. Tidak diintervensi oleh siapapun dalam hal mengatur, mengurus dan lain sebagainya. Insyaallah kita lanjutkan ayat kedua, ketiga dan keempat pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ya, sering-sering baca Al-Ikhlas, karena banyak membaca Al-Ikhlas itu bukan hanya mendatangkan cintanya Allah kepada kita, dan tentunya bukan hanya senang kita, tapi yang luar biasa. Kenapa begitu banyak dulu para sahabat membaca Al-Ikhlas, dan Rasulullah menganjurkan kita agar sering-sering membaca Al-Ikhlas. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang sifat-sifat Allah, bahwa dia esa, dia tidak bergantung dengan siapapun, dan tidak ada yang menyamai dia dengan makhluk manapun. Dengan kita sering-sering baca Al-Ikhlas, maka tauhid kita akan semakin kokoh, tidak mudah tergoyahkan, sehingga dalam menghadapi segala kehidupan kita akan selalu bergantung, bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat-ayat berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.